Shalom, Om Swastiastu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur atas karya Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Baik, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bapak Andi Muhammad Zulkifli SKM MKes dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini kelompok kami, yaitu kelompok 4 kelas D, akan mempresentasikan materi mengenai peranan keluarga dalam pembinaan kebiasaan makan pada anak-anak. Sebelum itu, perkenalkan, adapun anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Andi Falagustan Mape, yaitu saya sendiri, ada Putri Anastasia, dan ada Elizabeth, serta Dwi Rahayu dan Dita Fediarti. Nah, pada bagian awal ini kita akan membahas tentang bagaimana kebiasaan makan terbentuk pada anak. Nah, kebiasaan makan itu sebenarnya sudah ada atau sudah mulai terbentuk sejak usia dini. Ketika anak berada di lingkungan keluarga, mereka mulai mengenal berbagai jenis makanan, cara makan, dan juga bahkan pola makan yang diterapkan di rumah mereka. Karena itu, keluarga menjadi faktor utama dalam membentuk pola makan anak. Apa yang disediakan orang tua, bagaimana orang tua makan, dan bagaimana suasana makan di rumah akan memengaruhi kebiasaan makan anak ke depannya. Kemudian ketika anak dibiasakan untuk mengonsumsi makanan sehat sejak kecil seperti sayuran, buah, makanan berprotein, dan makanan yang bergizi seimbang, hal ini akan membantu mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal. Jadi, kebiasaan makan sehat bukan hanya tentang memilih makanan yang baik, tetapi juga tentang membangun rutinitas makan yang positif sejak dini. Kemudian, kebiasaan makan sehat juga sangat memiliki peran besar dalam mencegah berbagai masalah gizi. Anak yang terbiasa makan sehat akan memiliki risiko lebih rendah mengalami gizi kurang atau bahkan obesitas. Selain itu, makanan bergizi sangat penting untuk perkembangan otak. Nah, zat gizi yang cukup dapat membantu anak untuk lebih fokus, lebih aktif belajar, dan mendukung kemampuan kognitif mereka. Nah, tidak hanya itu, kebiasaan makan sehat juga ditanamkan sejak kecil, biasanya akan terbawa hingga mereka tumbuh dewasa. Nah, anak akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang memilih makanan yang baik untuk tubuh mereka, dan mereka akan lebih mampu menjaga kesehatan secara mandiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, saya di sini akan menjelaskan terkait anak meniru perilaku orang tua. Nah, anak meniru perilaku keluarga, anak belajar dan membentuk kebiasaan makan dari lingkungan terdekat, terutama keluarganya. Nah, orang tua itu sangat berperan sebagai role model karena anak cenderung meniru jenis makanan dan kebiasaan makan yang dilakukan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, pola makan ini dalam keluarga akan sangat mempengaruhi makan anak sehari-hari. Kemudian yang kedua, peran orang tua dalam pola makan. Orang tua memiliki peran penting dalam membentuk pola makan anak dengan cara menyediakan makanan bergizi, mengontrol konsumsi jajanan, serta menerapkan jadwal makan yang teratur. Nah, peran ini membantu anak membangun kebiasaan makan yang sehat dan seimbang sejak dini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan peran keluarga besar dalam membentuk kebiasaan makan anak. Yang pertama itu ada nenek atau kakek sering memberikan makanan manis atau asin. Seringkali kan kakek dan nenek kita itu menunjukkan kasih sayangnya dengan memberikan makanan snack, permen ataupun makanan asin. Meskipun niatnya baik, kebiasaan ini itu bisa beresiko jika terlalu sering karena dapat membentuk pola makan tidak sehat dan meningkatkan risiko obesitas atau masalah gizi. Selanjutnya itu perbedaan gaya pengasuhan. Dalam suatu keluarga besar, tiap orang tua atau anggota keluarga punya cara mengasuh yang berbeda.
Ada yang disiplin dalam makanan, ada juga yang membebaskan anak makan apa saja. Nah, perbedaan ini bisa membuat anak bingung dan sulit membentuk kebiasaan makan yang baik. Nah, yang ketiga itu pentingnya komunikasi. Nah, karena itu komunikasi antar anggota keluarga sangat penting. Orang tua, kakek, dan nenek perlu menyamakan pemahaman tentang makanan sehat agar mendapatkan pola makan yang konsisten. Nah, selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi kebiasaan makan. Yang pertama itu ada faktor ekonomi keluarga. Nah, kondisi ekonomi mempengaruhi jenis makanan yang dibeli keluarga. Keluarga dengan ekonomi cukup biasanya punya lebih banyak pilihan makanan bergizi, sedangkan keluarga dengan ekonomi terbatas mungkin lebih sering memilih makanan murah meski kurang sehat. Selanjutnya itu ada pendidikan ibu. Nah, pendidikan ibu itu berpengaruh terhadap pengaruh tentang gizi. Semakin baik pemahaman ibu tentang makanan bergizi, semakin besar kemungkinan anak mendapatkan asupan gizi yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, adapun beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk pembentukan kebiasaan makan sehat pada anak, yaitu yang pertama adalah membiasakan family meal atau makan bersama keluarga. Nah, kebiasaan ini bukan hanya meningkatkan kualitas asupan makanan, tetapi juga untuk memperkuat interaksi antara orang tua dan anak. Lalu kedua, ada keluarga perlu membatasi konsumsi makanan ultra proses seperti makanan tinggi gula, garam, ataupun lemak, karena jika dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan anak. Lalu yang ketiga itu edukasi gizi dalam keluarga juga sangat penting, terutama bagi orang tua agar mampu memilih dan menyajikan makanan yang sehat dan seimbang untuk anak. Lalu yang terakhir diperlukan juga kerjasama antara orang tua, sekolah, serta tenaga kesehatan agar pembinaan kebiasaan makan sehat pada anak dapat berjalan secara berkelanjutan. Lalu ada kesimpulan di mana keluarga merupakan faktor paling penting dalam pembentukan kebiasaan makan anak. Orang tua berperan sebagai contoh atau role model sekaligus pengatur pola makan anak sehari-hari. Nah, selain itu, faktor sosial, ekonomi, budaya makan, serta pengaruh keluarga besar juga turut menentukan jenis makanan yang baik untuk dikonsumsi oleh anak. Dengan pengasuhan yang konsisten, edukasi gizi yang baik, serta dukungan dari sekolah dan tenaga kesehatan, kebiasaan makan sehat dapat dibentuk sejak dini dan akan berdampak positif pada tumbuh kembang anak dalam jangka panjang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, itulah tadi penjelasan singkat dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan dan menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.